Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Komparatif Bagian 1. Perkenalkan, nama saya Nirma Veronica. Saya akan mempresentasikan standar akuntansi. Yang pertama, regulasi atau aturan atau termasuk pula hukum dan anggaran dasar yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar, tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada 4 alasan yang menjelaskan hal tersebut, antara lain yang pertama, di kebanyakan negara, hukuman atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif. Yang kedua, secara sukarela, perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. Yang ketiga, beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya. Yang terakhir, di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Selanjutnya, negara Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Complete General atau Kode Akuntansi Nasional resmi yang pertama pada bulan September pada tahun 1986. Rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Ciri khusus akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan laporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional. Plan Complete General berisi yang pertama, tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. Yang kedua, definisi aktiva, kewajiban, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, aturan pengakuan dan penilaian kosong dari daftar akun standar. Yang keempat, ketentuan mengenai penggunanya dan ketentuan tata buku lainnya. Yang terakhir, contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Kemudian negara Jerman, karakteristik akuntansi di Jerman. Hukum pajak secara garis besar menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan atau Maßgeblich prinsip menentukan bahwa laba kena pajak ditentukan oleh apa yang tercatat dalam catatan keuangan perusahaan. Previsi pajak yang tersedia dapat digunakan hanya jika semua sudah tercatat. Karakteristik fundamental ketiga dari akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu, tidak ada yang memiliki status mengikat ataupun berwenang. Kemudian ada regulasi dan penegakan akuntansi. Institut Jerman memberikan konsultasi dalam berbagai tahap pembuatan hukum yang mempengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun demikian, tetap saja ketentuan hukumlah yang paling utama. Selanjutnya ada pelaporan keuangan. Ciri utama pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur Pengelola Perusahaan dan Dewan Pengawas Perusahaan. Laporan ini berisi pendapat terhadap prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Saya Ratna Fazia akan melanjutkan presentasi, yaitu negara Jepang. Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang pasar modal dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Ketiga hukum tersebut berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Laporan keuangan. Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail
pendukung sebagaimana yang dapat ditemukan di negara lainnya. Berikutnya negara Belanda. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan laporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970 ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program besar perubahan dalam bidang hukum perusahaan dan diperkenalkan sebagian untuk mencerminkan harmonisasi hukum perusahaan di dalam UE yang akan terjadi. Pelaporan keuangan, laporan arus kas tidak diwajibkan, tetapi direkomendasikan oleh sebuah tuntunan Dewan dan kebanyakan perusahaan Belanda membuatnya. Catatan laporan keuangan harus menjelaskan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penilaian dan penetapan hasil dan alasan-alasan di balik setiap perubahan akuntansi yang dilakukan. Negara Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan secara pragmatis menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Warisan akuntansi Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar juga berasal dari Inggris. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh aktiva yang disebut sebagai undang-undang perusahaan. Undang-undang perusahaan disesuaikan, diperluas, dan dikonsolidasikan sepanjang tahun. Pelaporan keuangan. Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan kelompok usaha diwajibkan selain laporan neraca induk perusahaan saja. Sifat laporan keuangan Inggris adalah bahwa perusahaan berukuran kecil dan menengah dikecualikan dari banyak kewajiban pelaporan keuangan. Undang-undang perusahaan menetapkan kriteria ukuran. Secara umum, perusahaan berukuran kecil dan menengah diperbolehkan untuk menyusun akun yang diringkas beserta informasi wajib tertentu dalam jumlah minimum. Kelompok usaha yang berukuran kecil dan menengah dikecualikan dari penyusunan laporan konsolidasi. Baik, saya Lili Dayati akan melanjutkan presentasi yaitu negara Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sektor swasta, tetapi sebuah lembaga pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri. Kunci utamanya yang menghubungkan dua sistem kekuasaan yang terbagi ini sehingga dapat bekerja secara efektif adalah SEC atau Accounting Series Release. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan hukum secara umum mengenai penerbitan laporan keuangan yang diaudit secara periodik. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Untuk pelaporan keuangan negara Amerika Serikat, laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan Amerika Serikat yang diterbitkan biasanya tidak hanya membuat laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan dikendalikan harus dikonsolidasikan secara penuh walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. IFRS dalam Uni Eropa, pembeda kombinasi bisnis IFRS Prancis, Jerman, serta Republik Ceko, Belanda, dan Inggris menggunakan pembelian. Goodwill, IFRS, dan Prancis menggunakan kapitalisasi dan pengujian penurunan nilai. Sedangkan negara Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris menggunakan kapitalisasi dan amortisasi. Asosiasi IFRS, Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris menggunakan metode ekuitas. Valuasi aset IFRS menggunakan dasar ekonomi, sedangkan Prancis, Jerman menggunakan dasar pajak. Untuk Republik Ceko, Belanda, dan Inggris menggunakan dasar ekonomi. Valuasi persediaan LIFO, IFRS, dan Prancis tidak diizinkan, sedangkan Jerman diizinkan. Untuk Republik Ceko tidak diizinkan, Belanda diizinkan, dan Inggris tidak diizinkan. Kemungkinan rugi IFRS, Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris diakui. Pinjaman dana IFRS dikapitalisasi
Perancis, Jerman, Republik Ceko tidak dikapitalisasi, sedangkan untuk Belanda dan Inggris dikapitalisasi. Untuk pajak tangguhan IFRS, Perancis diakui, untuk Jerman, Republik Ceko tidak diakui, dan Belanda dan Inggris diakui. Simpanan untuk manipulasi laba IFRS dan Perancis tidak digunakan. Registrasi pelaporan keuangan Republik Ceko menggunakan neraca, laba rugi, dan catatan. Untuk negara Cina, neraca dibagi atas laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, penjelasan konsolidasi keuangan. Untuk negara Taiwan, neraca yang terbagi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan catatan. Untuk negara Meksiko, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.